Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dasar Hukum Bela Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. TAP MPR, Ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR /2000. TAP MPR RI nomor 7 /MPR /2000. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 6. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR /2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. TAP MPR RI nomor 7 /MPR /2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 4. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68
yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Berikut ini peranan TNI Polri. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.